bulan depan akan menjadi momen bersejarah bagi sepak bola Asia Tenggara. Klub raksasa Inggris Manchester United dipastikan akan mengunjungi Malaysia dalam rangka laga persahabatan melawan tim ASEAN All-Star. Sebuah pencapaian besar bagi Malaysia dan AFF yang berhasil mendatangkan tim sekelas Setan Merah ke kawasan ini. Namun di balik euforia tersebut, serangkaian masalah mulai mencuat ke permukaan. Mulai dari pemain-pemain ASEAN yang tiba-tiba mundur dari skuad All-Star, hingga tiket pertandingan yang penjualannya masih jauh dari kata habis. Situasi ini pun tak pelak menyeret nama Indonesia, yang dinilai tidak kooperatif karena enggan mengirimkan pemain-pemain terbaiknya untuk memperkuat tim gabungan ASEAN tersebut. Lebih dari itu, muncul kritik terhadap jadwal penyelenggaraan acara yang dinilai kurang ideal, baik dari sisi teknis maupun minat penonton. Dalam kondisi seperti ini, banyak pihak mulai mempertanyakan efektivitas kerjasama regional di bidang olahraga. Dan semakin jelas bahwa tanpa keterlibatan Indonesia, sebuah event besar sepak bola di ASEAN tampaknya sulit mencapai kesuksesan penuh. Mengapa Indonesia begitu krusial? Jawabannya sederhana. Pasar sepak bola Indonesia adalah yang terbesar dan paling fanatik di kawasan ini. Maka dari itu, AFF dan Malaysia tampaknya perlu membuka pintu lebih lebar untuk menggandeng Indonesia jika ingin laga mega bintang seperti ini benar-benar menjadi hit di kawasan Asia Tenggara. Dan berikut adalah ulasan selengkapnya. Laga impian antara ASEAN All-Star dan Manchester United sejatinya digelar di salah satu stadion termegah di kawasan Asia Tenggara, Stadion Nasional Bukit Jalil, Kuala Lumpur. Dengan kapasitas 85.000 kursi, stadion berstandar internasional ini seharusnya bisa menjadi panggung megah bagi pesta sepak bola regional, sekaligus kesempatan emas bagi Malaysia untuk bersinar di hadapan dunia. Namun siapa sangka, di balik rencana besar itu, justru bayang-bayang kegagalan mulai mengintip. Harapan akan ledakan euforia di seluruh penjuru ASEAN ternyata tidak semeriah yang dibayangkan. Salah satu penyebab utamanya, absennya para bintang dari timnas Indonesia. Fanatisme supporter Indonesia yang dikenal luar biasa di seluruh Asia Tenggara ternyata menjadi unsur vital yang selama ini kerap diabaikan. Ketidakhadiran pemain-pemain tenar seperti Jay Izzaz, Marcelino Ferdinand, atau Pratama Arhan dalam skuad All-Star membuat banyak supporter Indonesia kehilangan ketertarikan. Tidak ada wajah-wajah kebanggaan yang bisa mereka dukung. Tidak ada semangat kolektif yang membuat mereka merasa perlu datang jauh-jauh ke Kuala Lumpur. Sebagai tuan rumah, tentu Malaysia berharap besar pada pertandingan langka antara ASEAN All-Star dan Manchester United ini. Tak hanya untuk prestis, tetapi juga sebagai ajang komersial yang diharapkan bisa menghasilkan keuntungan besar, baik bagi negara maupun bagi AFF sebagai penyelenggara regional. Maklum saja, ini adalah momen bersejarah. Untuk pertama kalinya, para pemain terbaik dari Asia Tenggara dikumpulkan dalam satu tim guna menghadapi klub elit Eropa sekelas Manchester United. Secara konsep, ini adalah ide yang spektakuler. Namun, harapan tinggi itu mulai terganjal oleh realitas di lapangan. Pemerintah Malaysia dan panitia pelaksana telah mengumumkan harga tiket bagi para penggemar yang ingin menyaksikan langsung duel mega bintang ini di Stadion Nasional Bukit Jalil. Harga tiket pun bervariasi, mulai dari Rp190.000 untuk kategori paling murah, hingga mencapai angka fantastis Rp5,7 juta untuk tiket VIP. Bagi fans Manchester United yang tersebar luas di kawasan ASEAN, harga ini sebenarnya masih cukup wajar. Beberapa di antaranya bahkan menganggapnya sebagai investasi untuk menyaksikan tim favorit mereka berlaga secara langsung. Tapi kenyataannya tak seindah yang dibayangkan. AFF nyesel, harusnya main di Indonesia. Siapa yang bisa lupa momen saat Indonesia mendatangkan tim juara dunia Argentina pada 2023 lalu? Tiket pertandingan itu bahkan ludes hanya dalam hitungan menit. Tidak ada ruang untuk berpikir dua kali.
Ribuan fans langsung memborong tiket demi bisa menyaksikan Messi dan kawan-kawan berlaga di tanah air. Fenomena serupa terjadi di laga Timnas Indonesia, terutama pada babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Begitu penjualan tiket diumumkan secara resmi, tak perlu menunggu lama, maknyus langsung habis. Inilah potret nyata bagaimana antusiasme masyarakat Indonesia terhadap sepak bola sudah melampaui sekedar hobi. Ia telah menjelma menjadi kultur. Melihat situasi inilah, tak bisa dipungkiri bahwa Indonesia adalah pasar terbesar sepak bola di Asia Tenggara. Bahkan Presiden AFF pun secara terbuka mengakui fakta tersebut. Dalam setiap keputusan strategis menyangkut event besar, keberadaan Indonesia bukan hanya penting, ia krusial. Biasanya dalam rangkaian tur pramusim klub Eropa, negara yang dikunjungi hanyalah satu, si tuan rumah. Namun tahun ini Malaysia mencoba pendekatan berbeda. Mereka menggandeng AFF untuk mendatangkan Manchester United. Berharap daya tarik gabungan ASEAN bisa menghasilkan atensi dan pemasukan lebih besar. Sekarang, Malaysia malah bingung sendiri. Di atas kertas, segalanya terlihat sempurna. Malaysia sudah menyiapkan stadion bertaraf internasional, menggandeng AFF, dan berhasil mendatangkan Manchester United, klub raksasa dengan jutaan fans di seluruh dunia. Dukungan dari federasi regional pun mengalir. Semua elemen seolah siap menyambut sebuah perayaan sepak bola megah di Asia Tenggara. Namun realitanya jauh dari ekspektasi. Hingga saat ini, penjualan tiket masih mengecewakan. Respon publik pun tak semeriah yang diharapkan. Media sosial yang biasanya hiruk-pikuk menjelang laga besar, kini justru terasa sepi. Bahkan laporan dari beberapa sumber menyebutkan hanya ribuan tiket yang terjual dalam beberapa hari pertama. Malaysia pun dibuat bingung, apa yang salah? Padahal dari sisi promosi, panitia lokal dan AFF sudah bekerja keras. Harga tiket juga dinilai masih wajar untuk pertandingan sekelas ini, mulai dari Rp190.000 hingga Rp5,7 juta untuk kelas VIP. Tapi tetap saja gelombang euforia yang ditunggu-tunggu tak juga datang. Apa yang terjadi saat ini seharusnya menjadi pelajaran penting bagi AFF dan Malaysia. Sebuah laga akbar tidak cukup hanya mengandalkan nama besar klub Eropa atau megahnya stadion. Dalam konteks Asia Tenggara, keberhasilan sebuah event sepak bola justru sangat bergantung pada keterlibatan emosional dan fanatisme publik. Dan tidak bisa dipungkiri, Indonesia adalah pusat dari itu semua. Fanbase yang besar, loyalitas supporter yang militan, serta budaya sepak bola yang merasuk sampai akar rumput, membuat Indonesia bukan sekedar peserta, tapi tulang punggung bagi eksistensi sepak bola ASEAN. Gagal melibatkan Indonesia secara maksimal berarti kehilangan energi utama yang seharusnya bisa menghidupkan pertandingan. Kini, AFF dan Malaysia masih punya waktu untuk mengevaluasi dan memperbaiki pendekatan mereka. Apakah dengan menambah representasi pemain Indonesia, menggencarkan promosi ke pasar Indonesia, atau bahkan menjadikan Indonesia sebagai tuan rumah bersama di masa depan? Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa Timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan Timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung Timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.